biasa bahasa yang akan digunakan sesuai dengan buku referensi ya. Biasanya kita menggunakan terminologi anatomika dalam bahasa Latin. Nanti ada padanannya dalam bahasa Inggris seperti yang misalnya dipakai di buku Atlas Netter ya, atau bahasa Indonesia. Mungkin adik-adik pernah baca buku-buku terbitan FKUI ya, ada banyak dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau buku teks yang kita pakai seperti Gray ya, Gray dari Elsevier, kemudian Atlas Anatomy Netter itu biasanya bahasa Inggris. Untuk buku referensi Gray itu sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya ya, bisa Anda cari sendiri di toko buku. Baik. Untuk sistema nervosum pada manusia, secara embriologi nantinya akan berkembang menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat itu terdiri dari encephalon atau otak ya, dan medulla spinalis atau spinal cord ya bahasa Inggrisnya. Nanti dari encephalon akan keluar 12 pasang nervi cranialis dan dari medulla spinalis akan keluar 31 pasang nervi spinalis. 12 nervi cranialis ditambah 31 pasang nervi spinalis itu akan membentuk sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer. Untuk nervi cranialis nanti akan memberikan persarafan untuk daerah kepala dan leher. Nah, nanti di daerah kepala leher itu adik-adik bisa melihat ya bahwa sistem sarafnya keluar dari encephalon. Nah, kalau kita lihat mereka itu keluar di bagian basis ya, bagian bawah, di bagian inferior dari otak ya. Berturut-turut dari nomor 1 sampai 12 adik-adik mulai mengamati, membaca, memahami, menghafalkan nama dan fungsi utama. Misalnya nomor 1 nervus olfactorius berarti untuk penghiduan atau pembauan. Nervus ini misalnya pada pasien COVID ya banyak sekali mengalami inflamasi ya maupun lesi sehingga pasien COVID-19 mengalami anosmia, artinya sulit untuk membau, ya kan? Nervus 2, nervus opticus, ini sesuai namanya, fungsi utamanya adalah nanti mempersarafi lapisan-lapisan sel-sel visual pada retina mata, ya, untuk penglihatan. Nervus 3, 4, dan 6, mereka akan mempersarafi 7 otot penggerak bola mata sehingga mata kita itu bisa bergerak-gerak ke atas ya, ke bawah, ke samping, medial, lateral maupun diagonal ya, diagonal atau oblik atas bawah, superior inferior. Nah, kalau kita lihat kita juga bisa menutup kelopak mata ya karena adanya muskulus dan juga membuka kelopak bola mata. Ada muskulus levator palpebra superior. Dari 7 muskulus yang menggerakkan bola mata ya dan membuka kelopak mata tersebut semua disarafi oleh nervus 3 oculomotorius kecuali musculus obliquus superior oleh nomor 4 ya nervus trochlearis dan musculus rectus lateral oleh nervus 6 yaitu nervus abducens. Untuk nomor 5, karena ini merupakan kalau kita lihat di gambar ya, bonggolnya itu keluar paling besar di lateral dari batang otak atau pons ya, di situ di tengah-tengah middle, di bagian pertengahan lateral kiri kanannya pons ya. Di situ dia akan bercabang menjadi 3 sesuai namanya tri ya, 51, 52, 53. 515253 sesuai dengan area persarafannya di wajah ya karena nervus 5 ini mempersarafi sensoris wajah atau regiofacialis maka dia bernama nervus ophthalmicus, nervus maxillaris dan nervus mandibularis. Nah, karena ini kuliahnya hanya 2 jam ya maka kalau ada istilah-istilah yang tidak ada di PPT slide dosennya
Silakan adik-adik mencatat. Nah, jadi nanti di luar perkuliahan bisa belajar mandiri ya, mencari apa tadi katanya Prof. Fiska ya, 515253 nervousnya namanya apa, kemudian karena dia mempersarafi sensori wajah ya, dilihat areanya wajahnya batas-batas 515253 yang. Kemudian untuk nervus mandibularis 5.3, selain sensoris wajah di daerah rahang bawah, dia juga akan mempersarafi motorik. Karena kita di rahang bawah ada mulut ya, kita bisa bergerak-gerak mulutnya untuk berbicara dan untuk mengunyah dan menelan ya, betul ya. Karena itu 5.3 juga mempersarafi musculus masticatorius, yaitu muskulus untuk mengunyah, mastikator. Ada 4 muskulus di situ ya, mastikator primer, yaitu musculus temporalis, musculus pterygoideus lateral dan medial, serta musculus masseter. Itu semua dinervasi oleh nervus 5.3. Jangan lupa di rongga mulut kita tuh ada lidah. Nah, secara embriologis lidah itu dibagi menjadi 2/3 anterior dan 1/3 posterior. Yang 2/3 anterior itu sensoris umum ya, misalnya raba kasar, rasa nyeri dan rasa suhu ya, itu diinervasi oleh nervus 5 ini ya, 5.3. Tetapi kita juga tahu di lidah kita permukaan itu ada taste bud ya, papilla falata, ada indera pengecapan khusus sensoris spesial ya. Sensoris spesial papilla falata itu diinervasi oleh nervus 7 atau nervus facialis yang berjalan bersama dengan serabut dari nervus 5.3 nanti ya bercabang menjadi nervus lingualis. Sedangkan nervus 7 dia akan memberikan persarafan sensoris spesial tersebut ke papilla falata melalui nervus yang namanya chorda timpani. Itu yang 2/3 anterior lidah. Lah yang 1/3 posterior bagaimana? Yang 1/3 posterior baik itu sensoris umum maupun sensoris spesialnya sama-sama diinervasi oleh cabang nervus 9, yaitu nervus glossofaring. Nervus glossofaring ini juga menginervasi sesuai nama ya, bagian atas faring. Faring itu bahasa Indonesianya kerongkongan atau jalur makanan ya. Kemudian nanti dia ke inferior akan meneruskan diri menjadi esofagus, ya kan? Kemudian dia juga nervus 9 ini menginervasi epiglotis, palatum, bagian posterior cavum oris ya, rongga mulut. Kemudian juga dia menginervasi sensoris laring ya, bagian atas. Kalau laring itu tenggorokan atau jalan nafas. Nanti dia ke inferior, melanjutkan diri sebagai trachea dan bronkus, ya kan? Nah, nervus 9 ini juga menginervasi satu otot ya di daerah faring, namanya musculus stylofaringeus. Kemudian nervus 9 ini bersama nervus 10 ya dan 11 dia mengendalikan refleks muntah atau GAG refleks ya, gag refleks. Nah, untuk nervus 9 itu mengendalikan sensoris gag refleks, sedangkan nervus 10 mengendalikan motorik ya dari faring dan laring ya. Karena itu kalau orang muntah itu kan peristaltiknya nggak menuju ke kaudal tapi menuju ke kranial ya. Jadi memuntahkan bolus makanan melalui cavum oris, ya kan? Nah, selain itu mereka bertiga ini 9, 10, 11 juga menginervasi jaringan yang mengendalikan tekanan darah dan juga pH kimia darah, gitu. Apa organnya? Yaitu baroreseptor dan kemoreseptor yang namanya adalah sinus caroticus dan corpus caroticum. Di mana letaknya? Apa bisa dilihat di kadaver? Bisa ya. Letaknya adalah pada percabangan atau bifurcatio
arteri karotis komunis yang letaknya di kanan kiri leher kita. Nah, jadi jangan memanipulasi daerah leher berlebihan ya, kan di situ ada sinus dan korpus karotikum yang bisa mengendalikan tekanan darah dan pH darah. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nervus 10 ya, juga dia memiliki kapasitas untuk memberikan serabut-serabut sistem saraf autonomik yang parasimpatis. Parasimpatis ya, bukan simpatis. Sedang daerah di mana parasimpatisnya nervus 10? Nervus 10 ini memberikan input parasimpatis cabang-cabangnya ya untuk organ-organ viscera, organ-organ jeroan itu ya, yang ada di kavum torak dan di kavum abdomen sampai batas setinggi perbatasan kolon transversum dengan kolon descendens. Namanya adalah flexura colli-sinistra atau flexura lienalis. Nantinya persarafan sistem saraf otonom distal dari flexura colli-sinistra atau flexura lienalis beserta organ-organ reproduksi internal, ginjal ya, itu juga ginjal nanti akan diinervasi parasimpatisnya dari medula spinalis segmen sakral 2 sampai sakral 4 yang berasal dari sel-sel neuron pada kornolateralnya. Nah, jadi sistem parasimpatis ini dia sangat kompleks. Selain nanti mendapatkan dari nervus 10 dan S2 sampai S4, di daerah kepala leher nanti dia akan mendapatkan dari sinaps ganglion parasimpatis di daerah kepala. Untuk parasimpatis di daerah kepala, ini akan berasal dari 4 ganglion ya. Kalau adik-adik bisa lihat dari nervus cranialis nomor 3, 7, 9, dan 10. Nah, yang 3, 7, 9 itu masing-masing akan bersinap pada ganglion parasimpatis di daerah kepala kita, ya, masing-masing di ganglion ciliaris untuk nervus 3, itu akan menginervasi sistem saraf otonom pada glandula lacrimalis, pada orbita, ya, pada mukosa di daerah palatum dan hidung, ya. Kemudian untuk nervus 7, dia akan bersinap di 2 ganglion parasimpatis kranial, yaitu pterigopalatina dan ganglion submandibularis. Nah, ganglion tadi keliru ya, ganglion ciliaris tadi untuk pupil, maaf ya, untuk refleks pupil. Sedangkan yang untuk daerah glandula lacrimalis, kemudian mukosa dari kavum oris, palatum, dan juga kavum nasi di daerah posterior ya, terutama itu parasimpatis ya berasal dari nervus 7 ganglion pterigopalatina. Atau di buku-buku lain disebut ganglion spenopalatina, sama aja. Untuk nervus 7 atau nervus vasalis, dia juga akan bersinap di ganglion parasimpatis yang namanya ganglion submandibularis. Nah, sesuai namanya, dia akan menginervasi otonom parasimpatis untuk 2 kelenjar ludah kita, yaitu glandula submandibularis dan glandula sublingualis. Bagaimana dengan kelenjar ludah yang glandula parotis? Glandula parotis mendapatkan persarafan otonom parasimpatis dari nervus 9 melalui ganglion yang namanya otikum. Ya, ganglion otikum ini nanti akan memberikan ya persarafan parasimpatis untuk glandula parotis. Ya, nah ini adalah modalitas ya yang juga dimiliki oleh nervus cranialis. Nah, ini nanti adik-adik bisa lihat pada PPT-nya ya. Nervus 3, 7, 9, 10 ya bersama-sama dengan nervi sacralis S2 sampai S4 akan memberikan persarafan sistem saraf otonom parasimpatis pada masing-masing organ yang tadi sudah saya sebutkan. Nah,
kembali ke nervus cranialis ya toh. Kemudian kalau kita lihat nervus kembali ya ke nervus 11 ya. Tadi nervus 11 selain ikut dengan nervus 10 dan 9 tadi ya, mempersarafi macam-macam, dia juga mempersarafi dua otot di daerah leher. Bagian superficial, bagian lateral ya, anterolateral. Kalau kita nolehkan leher ke kiri dan ke kanan ya, kita bisa memegang ada otot panjang bentuknya seperti huruf V ya, kiri kanan ya. Itu adalah musculus sternocleidomastoideus. Kemudian kalau kita menundukkan kepala, kemudian menengadahkan kepala, kita pegang otot di bagian posterior leher kita, itu adalah musculus trapezius. Kedua otot ini diinervasi oleh nervus accessorius, nervus 11. Nah, kembali ke nervus facialis atau nervus 7, selain dia mempersarafi macam-macam tadi ya, parasimpatis, kemudian dia mempersarafi sensorik spesial palatum apa namanya? Papilla falata pada lidah, dua vertebra anterior ya. Dia juga mempersarafi otot-otot mimik wajah. Kalau tadi sensorisnya dari nervus 5, 1, 5, 2, 5, 3, maka otot wajah kita tuh bergerak karena dinervasi oleh nervus 7 atau nervus facialis. Nervus facialis ini mempersarafi banyak sekali ya otot-otot mimik ya, ada puluhan ya otot mimik wajah yang membentuk emotikon ya. Sehingga kita bisa mencucu, meringis, tersenyum, tertawa, menutup kelopak mata, kemudian bisa membukanya sedikit, mengintip ya, hidung kita bisa bergerak-gerak dan seterusnya ya, pipi kita bisa bergerak-gerak dan lain-lain. Itu semua oleh nervus 7 ya, misalnya otot di sekitar bola mata kita, musculus orbicularis oculi, di sekitar kafum, sekitar bibir itu ada musculus orbicularis oris, di sekitar hidung misalnya ada musculus nasalis ya, dan seterusnya. Kemudian ada muskulus-muskulus di daerah pipi ya, misalnya muskulus buccinator, musculus risorius untuk tersenyum, musculus zygomaticus major minor untuk tertawa, dan seterusnya. Untuk mengerutkan dahi ya, ada musculus frontalis ya, di sini kita bisa mengerut-ngerutkan dahi. Kemudian ada musculus procerus ya, sehingga kita bisa di sini kita bisa mengerut antara dua alis kita di tengah-tengah itu ya. Nah, yang sering disuntik botok itu supaya enggak ada kerut-kerut garisnya itu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah nervus 8. Sesuai namanya ya, vestibulocochlearis. Vestibulo itu artinya keseimbangan, cochlearis itu pendengaran. Jadi nervus 8 ini penting untuk kedua hal tersebut. Di mana organ keseimbangan dan pendengaran? Letaknya di telinga bagian dalam. Di situ ada organ yang namanya koklea, ya, itu berisi sel-sel pendengaran kita. Kemudian ada di sebelahnya ya, itu ada organ keseimbangan yang namanya kanalis semicircularis, yang seperti rumah siput dulu ya waktu SMA diajari demikian. Kemudian nervus kalau kita lihat ya, serabut nervus 7 dan 8 ada gambar itu, mereka posisinya berdampingan ya, keluarnya ya, berdekatan ya di antara sudut pons bawah ya, bagian caudal dengan cerebellum ya di bagian posterior. Kemudian nervus berikutnya, nervus terakhir, nervus 12, itu namanya nervus hipoglossus. Nah, nervus hipoglossus ini sesuai namanya dia mempersarafi 7 otot lidah kita. Lidah kita itu memiliki 4 otot intrinsik dan 4 otot ekstrinsik. Semua dinervasi oleh nervus 12 kecuali satu yaitu musculus palatoglossus
yang merupakan musculus ekstrinsik lidah selain musculus styloglossus ya, musculus genioglossus, musculus hyoglossus ya, itu semua dinervasi nervus 12 kecuali palatoglossus dinervasi oleh plexus pharyngeus terutama dari nervus 10 ya, nervus 10. Untuk musculus intrinsik lidah ada 4 ya, musculus vertikal, superior inferior, musculus oblik ya, dan juga musculus longitudinalis, semua oleh nervus 12. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, untuk anak-anak studi gizi ini sangat penting. Jadi saya harapkan adik-adik nanti betul-betul membaca lagi ya sarafan dari nervus cranialis, terutama nanti dalam merawat pasien misalnya pasca stroke ya. Nah, untuk sistem saraf pada sistem saraf tepi atau perifer ya, selain nervi cranialis tadi saya sebutkan keluar dari medulla spinalis, nervi spinalis. Nervi spinalis itu ada 31 pasang. Nah, kalau kita lihat ya, medulla spinalis itu kan panjang sekali. Ada 5 segmen ya, ada 8 nervi spinalis cervicalis, 12 thoracika ya, 5 nervus lumbaris, 5 nervus sacralis, dan 1 nervus spinalis coccygealis. Kalau jumlahnya 31 pasang. Kalau kita lihat medulla spinalis yang panjang itu di bagian kranialnya adalah merupakan kelanjutan dari medulla oblongata, ya kan? Perbatasan antara medulla oblongata dengan medulla spinalis itu ya di daerah ini disebut dengan decussatio piramidalis. Decussatio itu persilangan, piramidalis itu adalah tractus piramidalis motorik yang mengatur motorik. Namanya tractus corticospinalis, berjalan dari korteks cerebrum otak menuju ke medulla spinalis. Dan dia menyilang di decussatio piramidalis ini. Nah, sehingga nanti misalnya stroke-nya di sebelah kanan, maka yang lumpuh atau yang kebas di daerah kiri dan sebaliknya. Ya, jadi pernah dengar. Kalau medulla spinalis ini kita lihat, maka diameternya itu ada yang mendol di daerah cervicotorakal dan daerah lumbu sakral. Ya, di situ nanti keluar rabut-rabut untuk ekstremitas superior dan ekstremitas inferior. Namanya berturut-turut adalah plexus ya, nih ya, plexus brachialis dan juga plexus lumbo sacralis. Kalau kita lihat dulu ke belakang ya, plexus brachialis itu dia keluar dari segmen medulla spinalis setinggi nih ya, setinggi C5 sampai D1. Nah, untuk adik-adik S1 FKM Gizi, Anda mungkin tidak perlu menghafalkan ya, ini ya, ini untuk dokternya ya, tapi Anda perlu menghafalkan yang ini. Beberapa nervus terminalis yang mempersarafi muskulus-muskulus tertentu pada ekstremitas superior. Nah, sudah saya bintangi itu ada nervus musculocutaneus, nervus musculocutaneus misalnya untuk menginervasi seluruh otot di kompartemen atau di regio brachii anterior. Nah, di situ ada musculus coracobrachialis, musculus disca brachii, caput brevis dan longus, musculus brachialis. Untuk yang lainnya Anda cari sendiri ya, misalnya nervus medianus, menginervasi muskulus apa, fungsinya apa. Sehingga kalau pasien datang dengan lesi nervus medianus atau nervus radialis atau nervus axillaris atau nervus ulnaris, bisa tahu kira-kira pasiennya nanti tidak bisa hanya nervus radialis ya terjadi drop wrist atau pergelangan tangannya lumpuh. Nah, tangannya distal dari pergelangan tangan tidak bisa melakukan ekstensi karena nervus radialisnya lesi. Loh kok bisa? Ya karena dilihat nervus radialis menginervasi otot-otot ekstensor ya pada regio
antebrachii atau regio forearm, regio lengan bawah. Ya, muskulusnya apa saja, Prof? Anda cari sendiri ya. Di situ yang bagian posterior, yang fungsinya untuk ekstensi pergelangan tangan, misalnya muskulus extensor carpi radialis, brevis et longus, seperti itu ya. Extensor carpi ulnaris ya, di situ dan seterusnya. Ya, Anda ingat-ingat sendiri pelajaran anatomi ekstremitas. Nah, kalau kita lihat plexus brachialis, dia keluar di bagian posterior dari os clavicula ya. Hati-hati kalau ada fraktur os clavicula, plexus brachialis, di situ juga ada arteri dan vena subclavia bisa mengalami lesi. Ya. Kemudian kalau kita lihat plexus satunya untuk ekstremitas inferior, namanya lumbus sacralis, keluar dari rami ventralis, nervus spinalis segmen T12 sampai S5. Nah, dia akan keluar berturut-turut mulai dari nervus subcostalis ya, di bagian belakang dinding abdomen ya, posterior. Di situ ada nervus subcostalis, iliohypogastricus, ilioinguinalis, femoralis, kemudian ada cutaneous humerus lateralis, obturator femoralis ya. Kemudian ada keluar ke bagian bokong, ada nervus gluteus superior dan inferior, serta nervus pudendus ya. Kemudian di bagian bokong juga keluar satu serabut saraf otomatis terbesar di tubuh manusia ya. Itu nervus ischiadicus atau sciatic nerve dari L4-S3. Terus dia akan berjalan ke inferior, mengeluarkan cabang nervus tibialis dan nervus tubularis communis atau peroneus communis untuk mengenai bingkai bawah ya, dari regio femoris posterior sampai ke daerah cruris dan pedis. Dan cari sendiri ya, muskulusnya apa saja, sehingga kalau ada soal ujian lesi nervus ischiadicus, lesi nervus tibialis, lesi nervus tubularis communis akan menyebabkan apa? Ya, Anda bisa menjawab. Nah, sekarang kita kembali ke depan. Tadi kalau kita lihat bahwa yang kita bicarakan sensoris, motoris itu adalah sistem saraf somatik. Artinya dia bersifat volunteer ya. Dalam tanda kutip dia bisa kita kendalikan dengan kemauan ya. Tetapi kalau sistem saraf yang involunter, yang otonom, berupa simpatis dan parasimpatis itu tidak bisa dikendalikan dengan. Nah, secara kita lihat sumbernya ya, simpatis dan parasimpatis itu keluarnya dari mana? Sebenarnya mereka keluar dari medula spinalis. Nah, kalau medula spinalis itu dipotong, kita potong ya secara melintang, misalnya di daerah thorakolumbal ya, kemudian kita lihat dari atas. Maka di daerah kornulateral thorakolumbal itu nanti akan keluar sistem saraf otonom yang simpatis. Nah, dari segmen setinggi T1 sampai L2 L2. Kalau tadi yang parasimpatis sudah saya terangkan, maka sekarang saya akan menerangkan yang sistem saraf otonom yang simpatis ya. Untuk sistem saraf simpatis, setelah dia keluar dari cornulateralis medula spinalis ya, dia akan bersinap pada ganglion ya, ganglion truncus sympathicus yang bisa dilihat kasat mata, ukurannya itu besar, makroskopis ya, beda dengan ganglion parasimpatis, tidak bisa dilihat karena ukurannya mikroskopis dan lokasinya bukan di kanan kirinya os vertebra ya, seperti simpatis. Tetapi ganglion parasimpatis itu lokasinya berada di dekat atau tertanam di dalam dinding organ visceral. Jadi jangan mencari truncus parasimpaticus ya, tidak kelihatan pada kadaver. Tetapi bisa melihat truncus dan ganglion truncus simpaticus ya. Nah, serabut
preganglionnya itu disebut dengan pada simpatis ya, rami comunicantes. Nah, kalau kita lihat pada trunkus simpaticus, nantinya di bagian depan dari sakral coccygeal dia akan bertemu di titik tengah ya sebagai ganglion impa. Nah, sedangkan ke daerah kepala leher dia akan meneruskan kiri ya masuk ke dalam kanalis caroticus sebagai nervus carotis. Untuk sistem saraf simpatis daerah kepala leher, ganglionnya adalah ganglion vertikalis ya, superior dari C1 C4, medial C5 C6, inferior dari C7 C8. Nah, yang ganglion cervicalis superior ini nantinya akan fusi dengan ganglion simpatik yang torakal atas ya, membentuk ganglion stellatum. Nah, kalau kita lihat pada sistem saraf simpatis ini sebenarnya kita lihat ganglion-ganglion lain di daerah torak, di daerah abdomen, ya, di daerah pelvis, serabut-serabutnya bisa bercampur dengan serabut-serabut parasimpatis. Tetapi ada khusus yang hanya berisi serabut-serabut simpatis, ya, tidak campur dengan yang parasimpatis. Misalnya ada di daerah leher ganglion celiacum, ganglion mesentericus superior, dan ganglion mesentericus inferior. Mereka ini akan mengeluarkan serabut-serabut saraf postganglionik, ya, rami comunicantes visceus, ke organ-organ seperti organ-organ respirasi, organ kardiovaskuler, dan di daerah abdomen ada tractus digestivus, tractus urinarius, kemudian ada juga di pelvis organ-organ reproduksi interna. Batas-batasnya Anda lihat sendiri sebenarnya mirip dengan pembagian batas-batas dari parasimpatis. Ya, kita lihat ya tadi kan batasnya flexura polisinistra tadi ya. Bagian inferiornya keluar dari S2 S4, kalau di atasnya dari nervus 10, di atasnya dari 4 ganglion parasimpatis dan cranialis. Bagaimana yang simpatis? Sebenarnya mirip ya, kepala leher dari ganglion cervicalis ya, kemudian di daerah torak itu plexus cardiacus dari ganglion verticalis ya sama organ respirasi, sedangkan yang bagian abdomen sampai setinggi flexura polisinistra dari ganglion celiacus dan juga ganglion mesentericus superior, sisanya dari ganglion mesentericus inferior. Sistem saraf simpatis ini juga menginervasi glandula sudorifera atau kelenjar keringat, dan juga musculus erector pili yang mengatur pori-pori tubuh untuk berkeringat. Sehingga kalau misalnya terjadi gangguan pada ganglion stellatum ya, ganglion cervicotoracalis ini letaknya di bagian posterior dari paru-paru ya, dari bagian apex paru-paru. Misalnya ada tumor, pancreas tumor ya, maka akan timbul sindroma Horner. Sindroma Horner ini khas ya, terdiri dari anhidrosis, ketosis, dan meiosis satu sisi ya yang terkena itu atau ipsilateral. Karena kalau Anda lihat tadi sesuai ya dengan ini distribusi dan fungsi dari sistem saraf simpatis. Nah, kalau kita lanjutkan, untuk sistem saraf simpatis pada jantung, kita lihat tadi melalui level medula spinalis terutama T1 sampai T4, nantinya dia akan membentuk plexus cardiacus. Ya, plexus cardiacus. Dia keluar dari medula spinalis sebagai rami communicantes albus white ramus communicans ya. Kemudian dia akan kembali ke medula spinalis ya, kemudian dia akan keluar membentuk ramus communicans
Theseus, ya. Nama menggunakan Theseus nanti akan bertinap di mana ganglion, kemudian akan menuju ke organ, ya, organ yang dituju. Kalau pada sistem gastrointestinal, level simpatisnya berasal dari medulla spinalis T9, T10, ya sekitar itu ya. Plexusnya tadi bisa berada di sekitar pembuluh darah besar, ya, di sekitar truncus ciliacus, di sekitar aorta, di sekitar arteri mesenterica superior dan inferior, ya. Dan ada serabut-serabut khusus di situ, ya. Misalnya ada nervus namanya nervus splanchnicus, nervus splanchnicus lumbaris, nervus splanchnicus maius, minus, minimus, nervus splanchnicus sacralis. Itu semua adalah masuk di dalam GI tract simpatik. Ya, nanti kalau ada soal ujian keluar, nih ya, saya tadi bilangnya pakai bahasa Latin. Tapi sebenarnya bisa ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, jadi ini tadi yang saya katakan. Jangan sampai keliru dengan parasimpatis. Ya, lihat strukturnya namanya beda. Nervus splanchnicusnya yang dari S2 S4 parasimpatis namanya nervus splanchnicus pelvicus. Nah, nanti bersama-sama dengan serabut-serabut simpatis dia akan membentuk plexus hypogastricus inferior. Misalnya begitu ya. Jadi tidak boleh dicampur-campur ya. Harus betul-betul kalau mempelajari ilmu kesehatan tuh detail. Nama strukturnya itu harus tahu secara komplit dan fungsi masing-masing itu apa. Dan interaksi antar mereka itu bagaimana. Ya, jadi tidak boleh itu aja nanti dijawab secara umum mata kuliah MKWU atau PDB, tidak bisa. Ya, jadi harus detail dan teliti. Misalnya, pada tabel ini adik-adik bisa melihat pada organ yang sama, sistem saraf otonom simpatis dan parasimpatis akan menyebabkan respon yang berbeda. Pada pupil, simpatis menyebabkan dilatasi, sedangkan parasimpatis konstriksi. Dan seterusnya Anda baca nanti ya. Intinya, kedua sistem saraf otonom ini bekerja pada organ yang sama, berasal dari sumber yang berbeda, dan menghasilkan respon yang berbeda. Sistem saraf simpatis akan menghasilkan respon fight or flight reflex ya, misalnya dalam menghadapi bahaya, sedangkan sistem saraf otonom parasimpatis akan bekerja pada saat rest and digest. Jadi dia akan menyebabkan digestion, defecation, and diuresis. Ya. Nah, pada usus, nah ini penting ya untuk anak-anak RKM gizi harus tahu, usus ini istimewa karena dia memiliki gerak peristaltis, fungsinya untuk membantu mengolah makanan ya dan juga menyerap nutrisi dari makanan serta pada kolon untuk menyerap air ya dari makanan. Maka pada dinding-dindingnya itu ada lapisan-lapisan usus ya, ada dua sistem saraf entericum namanya yang bekerja mandiri ya, mirip dengan sistem saraf otonom lepas dari otak. Meskipun otak juga mengendalikan gerakan peristalsis usus, namun sistem saraf entericum ini bisa bekerja secara mandiri. Saya pada kasus-kasus pasien yang hilang kesadaran atau turun kesadarannya, ususnya masih tetap bekerja. Karena adanya enteric nervus. Ada dua, nomor 3 dan 4 itu ya, plexus mesentericus dan plexus tuberculus. Plexus mesentericus itu terletak di antara nomor 7 dan 8 ya, yaitu lamina muscularis, khusus yang circularis dan longitudinal. Sedangkan plexus tuberculus ini terletak di antara submucosa dengan lamina muscularis yang circularis. Ya. Apakah ada kelainannya? Ada. Nah, pada bayi-bayi yang secara kongenital, misal ya, tidak memiliki plexus mesentericus ya, maka pada minggu 3 hari setelah dilahirkan seminggu ya, diberi susu, tidak mau, muntah, rewel, BAB-nya tidak keluar, perutnya gembung besar sekali ya, tidak bisa ngentut.
Oh, ini curiga dibawa ke bedah anak, dirujuk ke UGD, ternyata plexus niantricusnya tidak punya, tidak komplit ya. Misalnya di segmen kolon descendennya nggak proper. Wah, berarti gerakan peristaltiknya penyakitnya disebut dengan megakolon kongenital atau Hirschsprung disease. Untuk daerah pelvis ini nanti mengatur lebih ke arah reproduksi interna ya, organ-organ apa namanya reproduksi interna melalui plexus hipogastricus superior dan superior yang yang parasimpatis berasal dari nervus trunnicus pelvicus stage 4 dan simpatis dari nervus trunnicus sacralis ya dari gangguan trunkus. Nah, kita kembali ke depan. Sekarang kita sudah mengerti masalah ini ya, simpatis parasimpatis, kita sudah mengerti sistem saraf apa tadi, sistem saraf tepi ya atau sistem saraf perifer serta yang terdiri dari nervus cranialis, nervus spinalis tadi ya kita sudah mengerti. Nah sekarang ini ya kita sudah mengerti. Sekarang kita akan mempelajari sedikit mengenai otak dan medula spinalis yang merupakan bagian dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat kita itu maupun tepi secara histologis terdiri dari substansia grisea atau gray matter dan substansia alpha atau white matter. Ya, kalau dilihat di bawah mikroskop tuh kalau banyak berisi badan sel neuron gray matter. Kalau banyak berisi serabut saraf ya, terutama yang bermielin, dia akan membentuk substansia alba ya atau white matter. Secara embriologis, maka sistem saraf kita itu, otak kita itu berasal dari 3 gelembung ya. Gelembung yang pertama adalah gelembung proencephalon atau fosin. Nantinya dia akan berkembang menjadi telencephalon dan diencephalon. Kemudian diencephalon nanti di bagian kaudalnya akan nyambung dengan bagian midbrain atau mesencephalon. Di kaudalnya lagi ada tumbuh ya gelembung ketiga namanya hindbrain atau romencephalon, nantinya akan tumbuh menjadi mesencephalon. Nanti dia berkembang menjadi pons di bagian ventral dan cerebellum di bagian dorsal. Dan di bagian kaudalnya ada medulla oblongata atau mielencephalon yang akan kontinu dengan medulla spinalis, ya kan? Di tengah-tengah dari gelembung otak dan medulla spinalis ini ada ruangan berisi liquor cerebrospinalis. Sesuai dengan namanya, maka ruangan di bagian sentral dari otak disebut dengan sistema ventricle, ventricle lateral kanan kiri, dihubungkan dengan ventricle ketiga oleh foramen interventricularis Monro ya, kemudian ada ventricle keempat dihubungkan dengan ventricle ketiga oleh aqueductus cerebrosidius, ventricle keempat nanti akan berhubungan dengan ini ya, kanalis centralis medulla spinalis ya. Kalau terjadi obstruksi atau gangguan sekresi atau resepsi dari liquor cerebrospinalis, jadi bisa melihat kasusnya misalnya pada hidrosipalus. Nah, nanti adik-adik baca pelan-pelan ya. Masing-masing pada vesikel otak kita itu ada bagian-bagiannya ya. Misalnya talamus dan semua yang mengandung talamus itu diencephalon ya. Kemudian ada area-area pada batang otak ya, mulai dari kaudal diencephalon sampai ke mielencephalon ini bentuknya seperti batang ya, sehingga disebut dengan brainstem atau batang ya, batang otak ya. Nanti ini harus tahu dari sini sampai ke bawah ya. Dari sini sampai ke nah ini area batang otak ya. Isinya apa sih area batang otak itu? Area batang otak itu penting karena dia mengandung nukleus dari nervus cranialis nomor 3 sampai 12 yang tadi sudah kita bahas.
Dan dia juga mengandung pentol nomor 4 ini penting ya, yaitu formatio reticularis yang mengendalikan fungsi vital dan kesadaran pada manusia. Nah, sehingga kalau misalnya ada ini ya, sering misalnya kecelakaan jam motor misalnya ya, tulang lehernya patah yang atas ya, sehingga terjadi pembengkakan di daerah medulla oblongata. Hati-hati ya, orangnya harus ditolong dengan fiksasi kepala leher. Kalau enggak nanti kepalanya eklek-eklek ekstensi ya. Ini nucleus reticular formation yang di sininya rusak semua. Akhirnya orangnya ternyata respirasi kardiovaskuler dan kesadarannya langsung drop ya. Karena pada saat menolong, yang menolong amatir ya, nggak latihan dulu, nggak punya sertifikasi CPR ya, sehingga langsung tadinya masih melek, akhirnya malah atau sampai meninggal dunia. Nah, kemudian di area kalau kita lihat korteks cerebri dan medulla spinalis ya, otak dan sumsum tulang belakang kita dilapisi oleh meningen. Ya, selaput meningen ini ada 3 lapis. Dura mater, arachnoid mater, dan pia. Ini sesuai urut-urutannya ya, dari superficial ke profundus. Nanti Anda lihat apa yang menginervasi, misalnya dari nervus 5, nervus 10, ada dari trunkus simpatikus ya, kemudian cabang-cabang apa yang mensuplai arteri dari meningen ya, misalnya cabang-cabang arteri maxillaris ya, arteri meningia media di situ. Dia di sini kalau Anda lihat arteri meningia media di sini ya, dia berada di pertemuan antara 4 tulang ya, os frontal, os parietal, os temporal, dan yang di dalam sini ada os sphenoid. Ini kalau ada cedera misalnya jatuh, misalnya ya dari mana motor ya, di daerah lateral sini pelipis ya, belakangnya pelipis sedikit ini, fraktur ya, maka arteri meningia media yang di dalamnya ini bisa pecah, sehingga menyebabkan EDH ya, epidural hematom. Jadi pasiennya biasanya jatuh, semaput sebentar, bangun, semaput lagi. Nah, antara 2 semaput itu khas pada EDH. Hati-hati kalau ada orang jatuh ya, semaput, kemudian dia bangun, terasa nggak apa-apa ya, ya nggak apa-apa pulang aja. Sampai rumah semaput nggak ada yang tahu ya, kita meninggal dunia ya, karena hematoma perdarahan penggumpalannya berkembang pesat dalam waktu sekitar 6 jam ya, antara semaput 1 dan semaput 2. Otak itu banyak sekali gyrus dan sulcus. Kumpulan gyrus dan sulcus pada satu lokasi disebut lobus. Kalau dari lateral kita bisa lihat ada lobus frontal, ada lobus parietal ya, ada lobus occipital, kemudian ada lobus temporalis. Nah, masing-masing lobus ini kan terdiri dari gyrus dan sulcus. Nah, untuk anak-anak S1 SKM, sejaknya tahu kalau frontal itu fungsi utamanya motorik, parietal sensorik, occipital visual, temporal itu pendengaran, dan kalau saya iris di dalamnya ini ada visinya otak manusia ya, untuk fungsi memori dan kognitif, namanya adalah hipokampus. Nah, di sini ada gyrus para hipokampalis ini, kalau saya iris di dalamnya ada formasio hipokampalis. Ini otak dilihat dari medial ya, kan ada hemisfer kanan dan kiri ya, bisa dilihat dari medial. Nah, kalau kita lihat unkus di sini ya, di iris ada amigdala. Formasio hipokampalis beserta dengan amigdala itu ini penting dalam sistem limbik ya, mempertahankan atau penting dalam fungsi mengendalikan emosi. Juga dia formasio hipokampalis ya, ini ya amigdala ya. Ini penting juga nanti berhubungan dengan ini kemauan untuk mempertahankan spesies manusia ya, untuk makan, minum, dan bereproduksi. Nah, untuk formasi hipokampalis yang merupakan pusat dari fungsi kognitif, belajar, dan memori, nantinya akan tersimpan di dalam
gyrus parahipokampalis ya dari lobus temporalis tadi, maka di situ adalah fungsi ada terdiri dari hipokampus, gyrus dentatus, cornea ammonis dan juga subiculi ya. Selain itu, adik-adik mungkin pernah dengar ya, ada anak yang tumbuh kok belum bisa bicara padahal sudah wayai ngomong ya. Mungkin area berbahasanya motorik yang disebut dengan area Broca ya, di daerah lobus frontalis, gyrus frontalis inferior, area Brodmann 4445, atau area berbahasa persepsi atau sensoris, memahami orang bicara nggak bisa ya. Itu terletak di gyrus supramarginal atau gyrus angularis lobus parietalis dan juga sedikit di nomor 22 ya, gyrus temporalis superior. Area berbahasa Wernicke ini nanti dihubungkan dengan area berbahasa Broca oleh fasciculus arcuatus ya. Ini penting untuk fungsi menghasilkan bahasa. Penyakitnya namanya kalau ada kelainan ya disebut dengan afasia ya. Kemudian kalau kita lihat di daerah lobus occipitalis 17, 18, 19 ya, area Brodmann itu diberi nomor oleh Profesor Brodmann ya, sesuai dengan fungsi utama itu untuk penglihatan. Ya, hati-hati ya di belakang lokasinya. Kemudian di temporal lobus 22, 41, 42 itu untuk pendengaran. Ya, ada kasus-kasus tuli yang persepsi ya, maka kelainannya bisa di daerah area Brodmann 22, 41, 42 di gyrus temporalis superior dan lateral hemisphere. Kemudian yang area frontal apa, Bro? Yang area frontal area 4 misalnya ini untuk motorik ya. Kalau ada stroke biasanya nomor gyrus yang di gyrus presentral lobus frontalis nomor area Brodmann 4 itu terganggu ya suplainya, mungkin pembuluh darahnya pecah atau tersumbat, maka dia mengalami kelumpuhan. Kalau di parietalis, area nomor 312 ini gyrus postentralis lobus parietalis ini orangnya mengalami misalnya kesemutan terus ya, atau kebas ya, tidak bisa merasakan kulitnya kok kerasa tebal terus ya, dan stroke di daerah gyrus postentralis lobus parietalis Brodmann 312. Nah, kalau kita lihat otak kita potong ya, kita lihat di gyrus dan sulcus di daerah superficial yang coklat-coklat ini ada 6 lapis sel yang disebut cortex cerebri, dan di dalamnya itu ada yang white matter-nya ini ya, disebut dengan corona radiata. Kemudian kita lihat ada coklat-coklatnya ya, 1, 2, 3. Dan juga garis ini, garis coklat kecil ini ya, tipis ini. Lihat ya, itu adalah claustrum. 1, 2, 3 yaitu berturut-turut nukleus caudatus, putamen dan globus pallidus ya, nomor 2 dan 3 ini disebut juga nukleus lentiformis. Ini adalah area ganglia basalis. Adik-adik mungkin pernah dengar sakit Parkinson ya, di situ banyak sekali nanti berhubungan dengan nukleus subthalamikus dan substansia nigra pada batang otak. Dopaminergic neuronnya mengalami penurunan drastis, penyebabnya belum diketahui ya dengan pasti. Maka kontrol dari kendali motorik halus ya dan bertujuan serta terlatih itu turun, misalnya bisa diamati pada penyakit Parkinson. Ya, biasanya misalnya tangannya menjadi tremor ya, kemudian memegang itu menjadi lemah ya, itu botolnya, gelasnya dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di bagian medial dari ganglia basalis tadi ada struktur talamus ya, dan juga kalau kita lihat dari lateral dari medial ya, nah ini ya bisa terlihat nomor 1 itu talamus, nomor 2 itu hipotalamus, sedangkan ini nah ini adalah hipofisis, bagian dari hipotalamus yang mengatur hormon di dalam tubuh kita. Hipofisis atau disebut dengan glandula pituitaria. Ingat ya, sudah ada 3 hipo ya. Tadi hipokampus, sekarang hipotalamus, sekarang
hipofisis atau glandula T2. Itu mengontrol 7 hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, yang di bagian depan dari hipofisis disebut adenohipofisis, yang posterior disebut neurohipofisis. Masing-masing mengontrol 5 plus 2 hormon. Ya. Anda bisa baca di situ ada gonadotropin releasing hormone untuk FSH-LH, untuk gonad ya. Kemudian ada kortikotropin releasing hormone untuk adrenokortikotropin hormone di korteks adrenal. Kemudian ada tirotropin releasing hormone untuk TSH ya, glandula tiroid. Kemudian ada prolaktin, air susu, ada gonadotropin releasing hormone, bukan gonadotropin, growth hormone, ya, growth hormone untuk seluruh tubuh, untuk hormon pertumbuhan-perkembangan. Misalnya penyakitnya dwarfisme itu ya, rebol atau gigantisme, ya, orangnya tumbuh sampai tinggi sekali itu ya. Kemudian ada ADH, antidiuretik hormon untuk mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Kemudian oksitosin ini penting misalnya untuk kontraksi uterus, untuk ekspulsi janinnya. Nah, hipotalamus ini serta talamus ini bagian dari diencephalon ya, bersama dengan subtalamus, metatalamus dan epitalamus. Nah, kalau kita lihat dari aspek medial ini untuk area batang otak itu kan ini. Jadi ya, ini ada pons di bagian ventral bersama cerebellum. Dan ini ada medula oblongata. Ya, ini medula spinale. Ya toh? Nah, bagaimana dengan pons dan cerebellum ya? Pons dan cerebellum itu mengontrol apa? Dia mengontrol pons itu pernapasan ya, pernapasan dalam. Dia juga mengontrol mimpi ya, misalnya, dan juga nanti terlibat dalam kendali sistem saraf otonom, terutama yang simpatis ya, yang menghasilkan neuron-neuron dengan neurotransmitter monoaminergik. Kemudian untuk cerebellum, mana tahu? Untuk cerebellum itu dia akan, nah ini ya, dia akan mengontrol 3 fungsi ya utama, yaitu koordinasi gerakan motorik, terutama yang ekstrapiramidal ya, melalui nukleus dentatus ya. Nukleusnya cerebellum itu ada 4. Nukleusnya namanya sesuai dengan urutan abjad ya, dentatus, emboliforme, DEFG, fastigial dan globus. Yang dentatus ini penting untuk koordinasi motorik, untuk fastigial itu untuk keseimbangan tubuh, globusus dan emboliforme itu untuk mempertahankan tonus otot. Ya, jadi sangat mudah untuk dihafalkan ya. Nanti kalau ujian biar keluar, biar ingat terus ya. Kemudian yang belum saya terangkan adalah homunculus cerebri pada pasien stroke ya. Kita tahu vaskularisasi otak itu berasal dari 2 sistem, yaitu sistem karotis interna nanti akan memberikan cabang arteri karotis interna, itu memberikan cabang arteri cerebri media dan arteri cerebri anterior. Nanti dihubungkan antara arteri cerebri anterior kanan kiri dengan arteri ini ya, komunikans anterior. Kemudian cabang sistem kedua, sistem vertebrobasiler, ini akan memberikan cabang arteri cerebri posterior, arteri cerebellaris superior, kemudian arteri cerebellaris inferior, serta arteri spinalis anterior dan posterior untuk medula spinalis. Kalau tadi kita lihat gyrus presentral semua ya, arteri tadi sistem karotis interna dan sistem vertebra itu berasal dari arteri subclavia ya, dan dari aorta, dari jantung ya. Kemudian kalau kita lihat mereka berjalan di basis kranium ya, bersama dengan nervi cranialis. Jadi hati-hati kalau ada fraktur
lihat ya cerebrumnya otak tadi ini ya, diiris ya seperti ini lewat gyrus presentral dan postsentral, kemudian dilihat dari depan, maka akan diplot ya oleh ilmuwan sesuai dengan vaskularisasi tadi dan area yang dipersarafinya, disuplainya, arterinya ya. Untuk yang biru itu area otak yang disuplai oleh arteri cerebri anterior, coklat oleh arteri cerebri media, hijau arteri cerebri posterior. Nah, tadi kita ingat degustasi piramidalis tadi menyilang ya, kelainan kanan akan dirasa di kiri dan seterusnya. Bagaimana dengan yang traktus sensoris? Kan bukan lewat corticus spinalis piramidal ya, namanya traktus spinothalamicus dan traktus columna dorsalis itu juga menyilang. Meskipun penyilangannya tidak di degustasi piramidalis, intinya kalau stroke-nya di kanan maka dia akan dirasakan paralisis atau paresis di sebelah kiri ya, berlawanan kontralateral dan sebaliknya. Jadi kalau ada soal Nyonya N 70 tahun datang dengan keluhan tidak bisa menggerakkan tungkai kanan bawah kanan ya, tungkai bawah berarti ekstremitas inferior. Tidak bisa menggerakkan berarti motor. Berarti kira-kira stroke-nya di cabang arteri apa? Ya, berarti cabang arteri ya, arteri cerebri anterior yang mana? Tungkai bawah kanan, berarti kalau menyilang berarti cabang arteri cerebri anterior yang kiri atau yang sini. Misalnya ada kasus lagi Tuan L 60 tahun datang dengan keluhan kebas, kulitnya mati rasa sejak 6 hari yang lalu, juga stroke. Kira-kira stroke-nya karena cabang arteri apa ya? Gimana? Pasnya di dada sebelah kiri ya. Dada berarti trunkus, kiri berarti ini adalah cabang arteri cerebri anterior yang kanan ya. Seperti itu caranya kita homunculus. Bagaimana dengan vena otak? Kalau arterinya tadi membentuk suatu circle ya yang disebut dengan circulus arteriosus Willis tadi ya, maka vena otak itu yang khusus adalah dia tidak memiliki katup ya, karena lokasinya kan berada di atas jantung. Berarti dia gravitasinya harus melawan gaya gravitasi yang lebih berat ya dibanding dengan vena di daerah lain. Kemudian yang kedua, Anda hati-hati ada hubungan antara vena-vena ekstrakranial dengan intrakranial. Artinya kalau ada jerawat di daerah wajah ditekuk, bakterinya masuk ke dalam bisa meningitis. Ya, dan itu sangat berbahaya. Nah, dari mana? Anda baca sendiri namanya hubungannya sinus venosus dura matris, misalnya lewat vena-vena emisaria. Ini ya, vena ini bisa menghubungkan antara ekstra dan intrakranial. Bisa lewat juga vena ophthalmica ini ya, menuju ke sinus cavernosus di intrakranial ya. Bisa melewati vena-vena fasciae yang lain ya, vena facialis, misalnya vena facialis anterior dan seterusnya. Ini bisa infeksinya masuk ke sinus cavernosus, bisa mengakibatkan meningoencephalitis ya. Jadi sangat hati-hati. Nah, saya rasa saya sudah selesai.